Selamat siang, Bapak Ibu, Romo yang terhormat, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, perkenankan saya membaca kisah hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja, bab 3 ayat 16 sampai 28. Pada waktu itu masuklah dua orang perempuan sundal menghadap raja. Lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam, ia bangun lalu mengambil anakku dari sampingku, sementara hambamu ini tidur. Dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan." Kata perempuan yang lain itu, "Bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, "Anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati." Yang lain berkata, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Sesudah itu raja berkata, "Ambilkan aku pedang." Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, "Penggalah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu, dan yang setengah lagi kepada yang lain." Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, "Ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia." Tetapi yang lain itu berkata, "Supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggalah." Tetapi raja menjawab, katanya, "Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya." Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih, Romo yang terhormat, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, judul dari perikop ini adalah Hikmat Salomo
pada waktu memberi keputusan. Apa yang terjadi di sini? Raja Salomo dihadapkan pada suatu masalah. Dua perempuan sundal yang sama-sama memiliki anak bayi beda 3 hari, tetapi salah satu di antaranya mati. Lalu mengapa ibu anak yang mati itu menukar dengan bayi yang hidup, lalu mengklaim bahwa dialah ibu dari bayi yang hidup? Sedangkan ibu kandung bayi yang hidup tahu bahwa bayinya ditukar. Setelah mengamat-amati di pagi hari dan lapor pada raja, mereka saling membenarkan diri di hadapan Raja Salomo. Kemudian bagaimana respon dari Raja Salomo? Raja Salomo telah meminta hikmat dan pengertian dari 2 Tawarik 1 ayat 10. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Raja Salomo meminta kepada Tuhan hikmat dan pengertian. Raja Salomo tidak meminta kekayaan, umur panjang, dan Tuhan menjawab permintaan Raja Salomo di ayat yang ke-12. 2 Tawarik 1 ayat yang ke-12. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Hikmat ilahi bukan semata-mata hikmat pada akal budi secara rasional, melainkan hikmat yang dikaruniakan Allah yang menjadikan orang percaya bersikap benar dan adil. Hendaklah dengan memahami hikmat orang percaya mampu menjawab persoalan dalam kehidupannya, supaya bertindak seperti yang dikehendaki Allah. Raja Salomo diilhami hikmat Allah untuk melakukan perintah pembunuhan anak itu. Sama seperti saat Tuhan menguji kesetiaan Abraham yang diminta mengorbankan anak sulungnya, yaitu Ishak. Tetapi belas kasih ibu dari anak itu, ibu itu tidak mau kalau anak itu mati sia-sia. Ia tidak memperbolehkan raja membunuh anak itu, sama seperti Tuhan berbelas kasih pada Ishak agar tidak disembelih oleh Abraham. Tetapi diganti domba yang tanduknya tersangkut oleh semak duri. Berkat hikmat Salomo, ibu anak yang hidup ini mendapat keadilan dan memperoleh anaknya kembali. Sedangkan perempuan yang lainnya diketahui kelakuan jahatnya. Pelajaran berharga untuk kita sebagai warga gereja dari perikop ini yaitu ada di Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi kita diharapkan untuk takut akan Tuhan. Itu adalah satu hal yang harus kita lakukan pertama. Takut akan Tuhan berarti bukan takut sama Tuhan, takut bertemu sama Tuhan, bukan. Tetapi takut mengecewakan Tuhan. Takut untuk berdosa yang menyebabkan Tuhan bersedih karena kita menjauhi Tuhan. Dosa menyebabkan hubungan kita renggang dengan Tuhan. Semakin kita sering berelasi dengan Tuhan, kita semakin mengenal pribadinya yang penuh kasih. Kita meneladani Salomo yang taat pada Tuhan, peka mendengar suara Tuhan dan berelasi dengan Tuhan, mau dituntun Roh Kudus, sehingga Tuhan anugerahkan hikmat dan pengertian yang diminta oleh Raja Salomo. Hikmat yang benar asalnya dari Tuhan. Tuhan sumber hikmat dan pengertian bagi kita manusia. Kita sebagai orang percaya harus punya hikmat demi kebenaran dan memperluas kerajaan Allah. Tidak harus memiliki tahta seperti Raja Salomo. Hikmat dan pengertian diperlukan semua orang. Tidak hanya pemimpin sekelas Raja Salomo untuk mengambil keputusan besar, tapi setiap keputusan dalam hidup kita
menjadi keputusan iman kita. Dan itu membutuhkan hikmat dan pengertian dari Allah. Baiklah, mulai saat ini kita kembali kepada jalan yang benar, mengikuti apa yang Tuhan rencanakan atas hidup kita. Berelasi intim dengan Tuhan, dengan berdoa dan membaca firman rutin setiap hari. Berkomunitas dan melayani Tuhan dalam keluarga kecil kita di rumah. Lebih mencintai istri dan anak-anak kita, atau mencintai suami dan anak-anak kita. Dan aktif dalam kegiatan lingkungan, wilayah, hingga paroki. Kita akan semakin erat dengan Tuhan, sehingga kita mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan yang berkenan baginya. Kita menjadi lebih peka, berbelas kasih, rela untuk mengalah demi kebenaran. Mau berbagi dan berbela rasa pada sesama. Buah-buah roh boleh semakin tumbuh subur dalam diri kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.